Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mendatang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada saat ini. Kita menyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, dapat jalan pasal yang ke-14. Kita membaca satu ayat di dalam Yohanes pasal 14 ini, ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca ayat ini, kita buka Alkitab bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, ambil Alkitabmu, entahkah itu HP, buka Alkitabmu. Kita baca Alkitab ini, kita baca ayat ini dalam ayat yang ke-27, Injil Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini mungkin kita tidak seperti biasanya, ya, menghadapi tantangan saat ini, menghadapi dunia yang semakin hari semakin menakutkan, yang semakin hari membuat kita khawatir, ya, membuat kita takut. Nah, saudara, dalam ayat ini dituliskan dalam perikop di situ, Yesus menjanjikan penghibur. Nah, di ayat 27 ini ada 2 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera. Nah, dalam ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kalimat yang pertama atau kata damai sejahtera yang diucapkan Yesus. Itu yang pertama dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saudara, mengapa sampai 2 kali Tuhan Yesus mengucapkan kata damai sejahtera? Ya, bagi kita, ya, yang Dia berikan bagi kita. Damai sejahtera yang pertama itu artinya pekerjaan Yesus di kayu salib, atau pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, atau salib memberikan damai sejahtera bagi kita, ya. Yesus memberikan damai antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah, ya. Melalui kematian Yesus, melalui salib Kristus, maka kita ada hubungan yang indah dengan Allah. Ada damai sejahtera, ya, dengan Allah. Kita tahu bersama bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya, telah jatuh dalam dosa, dan saat itu hubungan manusia dengan Allah tidak ada damai, ya. Artinya putus hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, maka kematian Yesus, bahkan kebangkitan Yesus memberikan damai antara kita dengan Allah. Kita baca dulu di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16. Ya, itu adalah damai sejahtera yang pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kita mulai baca ayat ini, 14 dan sampai ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini, ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, jadi dikatakan tadi Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita. Ya, dikatakan karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak. Saudara, kedua pihak itu siapa, saudara? Antara kita dengan Allah, yang tadinya sudah berseteru, ya, karena manusia yang pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga manusia dengan Allah terpisah, ya, hubungan manusia dengan Allah terpisah. Tetapi
karena pengorbanan Yesus. Ya. Singkat ceritanya, karena pengorbanan Yesus, maka kita dengan Allah diperdamaikan. Ya. Kita ada hubungan yang indah lagi dengan Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Dan bagian pertama ini saya tidak akan panjang lebarkan. Dan yang berikut, damai sejahtera yang kedua, ya, yang menjadi pokok pembahasan kita saat ini, ya. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Saudara, ada banyak orang yang salah membaca ayat ini. Di situ ada dua kata ku huruf besar, ya. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, ya. Jangan lupakan kata ku. Di situ ada dua kali dituliskan. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Saudara, ini artinya pekerjaan kuasa Roh Kudus, ya, sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji Bapa, ya. Dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudus, ya. Pada beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Dia naik ke sorga. Tujuannya apa? Yang pertama, dia sediakan tempat bagi kita di sorga. Lalu yang kedua, dia pergi ke sorga dan dia akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, itu sebabnya Yesus katakan di sini, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ada di dalam diri Yesus, ya, dia berikan kepada kita. Ya, ketika dia naik ke surga. Kita tahu hari-hari ini, saudara, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus itu. Ya. Kita sangat membutuhkan damai sejahtera itu, saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ini artinya ada ketenangan, ada sukacita, ada kedamaian, ya. Walaupun di situasi yang sangat sulit sekalipun, saudara, seperti saat-saat ini, ya, kita tahu saat-saat ini kita sedang di situasi dan kondisi yang sangat sulit sukar, ya, untuk kita jalani, ya, sebagai orang percaya. Walaupun mungkin kita bisa katakan, oh saya tidak takut, tetapi saya yakin di dalam hati kita, ya, menjalani hari-hari saat-saat ini, ya, tidak mudah untuk kita lewati. Dan itu firman Tuhan sudah katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, ya. Nah, itu sebabnya, saudara, kita sangat membutuhkan damai sejahtera, ya, ketenangan, ya, kekuatan, ya, dalam kita menjalani hari-hari kita. Nah, saudara, bagian berikut dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya. Kalau kita ada damai sejahtera, ya, kita tidak akan merasa gelisah, kita tidak akan merasa gentar, ya. Walaupun di sekeliling kita membuat kita takut, ya, mau keluar rumah saja rasanya takut, ya, saudara. Roh Kudus, ya, sarana Allah atau sarana Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Dia curahkan rohnya bagi kita. Nah, itu sebabnya, saudara, walaupun mungkin saat-saat ini kita tidak bisa berdoa seperti yang biasa kita lakukan tahun kemarin, ya, tahun yang lalu, ada doa 10 hari atau 10 malam di gereja, ya. Tetapi mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul di gereja untuk berdoa 10 malam.
menantikan pencurahan Roh Kudus itu bagi kita, ya. Engkau bisa berdoa di rumah, ya. Berdoa di rumah. Katakan, Tuhan, saya perlu Roh Kudus-Mu itu. Saya perlu kuasa Roh Kudus itu untuk memberi damai sejahtera bagiku. Supaya aku ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, ada keberanian, saudara. Ya, ketika kita ada damai, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, bagi engkau yang belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, minta kepada Tuhan, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saat itu engkau akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Dan engkau yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, jangan anggap remeh, oh saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bisa saja hilang, saudara, Roh Kudus itu, ya. Bisa hilang Roh Kudus itu, dia bisa tinggalkan kita. Karena mungkin dengan banyak masalah yang kita hadapi, yang kau hadapi, atau mungkin dengan hal-hal kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus bisa tinggalkan kita, saudara. Nah, itu sebabnya bagi engkau yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus itu memperbaharui kita. Berdoa terus, ya, supaya Roh Kudus itu tidak tinggalkan kita, ya. Minta, Tuhan, jangan ambil Roh-Mu dariku, ya. Kalau Tuhan ambil Roh Kudus di dalam hidup kita, betapa berat, ya, yang kita alami nanti kalau tidak ada Roh Kudus lagi dalam hidup kita, ya. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera kalau Tuhan ambil Roh-Nya di dalam hati kita, ya. Seperti Raja Daud, ketika dia kehilangan Roh Kudus, kehilangan sukacita, dia katakan, Tuhan, jangan ambil Roh-Mu dariku. Dia menyadari dia sudah berbuat dosa, ya, sehingga dia tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, ya. Itu sebabnya mari jaga Roh Kudus itu di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dengan terus melakukan kehendak Tuhan, melakukan menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, saudara, kita baca lagi di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberi damai sejahtera bagi murid-muridnya pada waktu ketika dia sudah bangkit. Kita baca dulu dalam Yohanes 20, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 sampai 22. Dikatakan di situ ayat 19, Yohanes 20 ayat 19 mulai. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, kita lihat di sini, murid-murid Yesus saat ketakutan yang sangat luar biasa, ya. Orang-orang Yahudi mengancam mereka, ya, supaya mereka tidak memberitakan, menyebarkan berita bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Maka orang-orang Yahudi mengancam mereka, ya, untuk membunuh mereka. Nah, ketika mereka masuk di suatu tempat, bahkan dikatakan di situ pintu-pintu terkunci, ya, satu ruangan yang pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus datang kepada mereka, ya. Dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, ya. Saudara, ketika kita merasa takut, saudara, mungkin takut itu yang sangat mendalam, kita saat ini merasakan ketakutan, ya, kekhawatiran, putus asa,
yang mungkin rasanya tidak ada pertolongan secara manusia. Mungkin Tuhan, dari mana aku akan mendapatkan pertolongan di situasi seperti ini? Mungkin ekonomi kita lagi dalam keadaan terpuruk, ya. Ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, Yesus datang memberikan kekuatan bagi kita. Yesus mau beri damai sejahtera bagi kita, saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Ya, kita tidak tahu di depan kita mungkin lebih sulit lagi, lebih sukar lagi yang akan kita hadapi. Ya, karena memang itu firman Tuhan. Saat-saat ini Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Kita akan mengalami kesukaran yang besar. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau bukan Roh Kudus yang menjadi penolong kita, ya. Peranan Roh Kudus bagi kita, Dia akan menolong kita di saat-saat sulit, ya. Sesulit apapun yang kita hadapi, setakut apapun yang sedang kita alami saat ini, kekhawatiran yang mungkin sangat mendalam kita alami, putus asa, saudara, ingat ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Dia curahkan Roh Kudus itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Yesus memberikan Roh Kudus itu bagi kita, ya. Itu sebabnya milikilah. Ada orang yang katakan, kan Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ya. Kan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki Roh Kudus itu? Pertanyaannya, apakah kita sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu? Ya. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan, ya, yang semakin hari semakin berat ini, saudara. Ya. Bayangkan kita tidak bisa beribadah. Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, jemaat-jemaat yang ada di rumah, jangan sampai engkau merasa senang karena tidak datang beribadah di gereja, saudara. Tetapi ini menjadi pergumulan khusus bagi kita semua, ya. Karena mungkin ada orang-orang yang tidak suka beribadah, mereka sangat senang, biasa saja kok aku. Dulu aku juga waktu belum situasi pandemi seperti ini, aku gak ke gereja. Nah sekarang kan gak bisa ke gereja lagi. Tuh kan, mungkin seperti itu, saudara. Mungkin ada yang seperti itu. Saudara, justru saat-saat ini Tuhan sedang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah di situasi seperti ini, ya, tidak bisa beribadah di gereja, apakah engkau masih setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di rumah, walaupun di rumah, ya. Dirikan mezbah doamu di rumahmu masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ya, beribadahlah di rumah dengan sungguh-sungguh sebagaimana engkau beribadah di gereja. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus ada di tempatmu, di rumahmu. Roh Kudus ada di mana saja engkau beribadah, ya. Roh Kudus ada di mana saja engkau berdoa. Dia memenuhkan engkau dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang akan memberi damai sejahtera bagimu. Itu yang akan memberikan kekuatan bagimu dalam menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara. Ya, mintalah damai sejahtera dari Tuhan. Milikilah damai sejahtera yang dari Tuhan, dari Roh Kudus itu. Saudara, ya, kita akan melihat bagaimana caranya kita memiliki damai sejahtera, ya, yang dari Tuhan itu, dari Roh Kudus itu. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal yang ke-48, kita buka Alkitab kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Bunyinya demikian,
sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, itu yang pertama, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera itu. Dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kata sekiranya artinya apabila, ya. Jadi apabila engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi cara yang pertama supaya kita bisa memiliki damai sejahtera itu, dikatakan perhatikan perintah-perintah Tuhan. Kata perhatikan artinya dengan baik-baik dan lakukanlah perintah-perintah Tuhan dengan setia. Ya. Dengar dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu dari mana sih? Ada di mana? Nih di Alkitab yang engkau pegang itu ada di situ. Ya. Lakukanlah firman Tuhan, maka engkau akan ada damai sejahtera tiap-tiap hari. Dikatakan apa? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, sungai itu nggak pernah kering, saudara. Walaupun dia lagi musim kemarau, kalau ketinggalan sedikit, tetap ada itu air di sungai. Ya, tetap mengalir air di sungai itu. Ya, tidak akan pernah kering. Dan apa juga katakan damai sejahtera, kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaanmu akan berlimpah, terus berlimpah seperti gelombang-gelombang apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, kita kalau ke pantai, ya, di pinggir pantai itu kita lihat gelombang-gelombang, nggak pernah berhenti, saudara. Ya, tidak pernah berhenti gelombang laut itu. Ya, selalu ada terus. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Demikian juga kebahagiaan kita, damai sejahtera kita akan terus berlimpah dalam hidup kita ketika kita memperhatikan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, itu sebabnya mari belajarlah melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, maka damai sejahtera dan kebahagiaan dari Tuhan Dia berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Lalu saudara, satu lagi, ketika Yesus lahir, malaikat katakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Mari belajar hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, ya. Supaya damai sejahtera dari Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan yang mungkin sangat sederhana pada siang hari ini, mari kita belajar lakukan. Minta Roh Kudus penuhi hatiku, ya, supaya aku ada damai sejahtera. Hanya Yesus yang bisa memberi damai sejahtera bagi kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dan saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku berlindung di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku.
pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabannya. Duduk bersamanya, hatiku damai, walau dalam dekat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabannya. Duduk bersamanya, bersama Dia hatiku damai, walau dalam dekat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah meninggalkan damai sejahtera bagi kami yang berada di muka bumi ini. Engkau bukan meninggalkan harta kekayaan, tapi puji Tuhan damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami umat-umat yang percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah ini yang kami miliki. Engkau sudah beri damai sejahtera bagi kami. Biar kami terus menciptakan damai sejahtera dalam hidup kami. Ketika kami terus berada di dunia ini, kami sedang berada di dalam dunia ini. Dan Tuhan, selama kami ada di dalam dunia ini, apalagi dunia sekarang sedang bergejolak dengan COVID-19, biar kami terus ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Semua kami, seluruh jemaat, biar tetap ada damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan Yesus, supaya kami ada damai sejahtera, kami terus mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati. Berkati seluruh jemaat, berkati kami semua. Biar kami tetap ada dalam suasana damai sejahtera. Kami yang ada di rumah masing-masing, kami yang berada di gereja, dimanapun kami berada, tetap suasana damai sejahtera kami miliki. Karena Yesus ada di dalam hati kami. Hanya di dalam Yesus kami ada damai sejahtera. Dan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera itu dalam hidup kami. Tolong bangsa kami Tuhan. Sekiranya Tuhan bangsa kami dipulihkan lagi Tuhan. Dihentikan dari virus corona di dalam nama Yesus. Berikanlah pemerintah kami hati yang bijaksana. Dan ajarlah rakyat Indonesia dengar-dengaran tertib Tuhan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Supaya mata rantai virus corona diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Roh Kudus. Penghiburan persekutuan damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.